Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat ya tentunya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan diberi kemudahan oleh Allah mengatasi berbagai masalah yang ada. Untuk mengawali pertemuan hari ini, mari kita berdoa dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan materi kali ini akan bisa terserap dengan mudah dan bisa diterapkan secara maksimal. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Kalau kemarin kita bahas tentang barisan bilangan, untuk kali ini kita akan membicarakan tentang deret aritmatika. Ya, sebetulnya secara sederhana untuk deret aritmatika, yang namanya deret itu adalah kita menjumlahkan suku-suku yang ada pada suatu pola, suatu barisan bilangan. Baik, untuk lebih mudah, kita langsung saja pada contoh soal. Ya, ada contoh soal di sini, contoh sebuah barisan bilangan, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dari barisan bilangan ini, tentukan deretnya. Berapakah jumlah deret barisan bilangan ini? Ya, namanya deret tadi saya sampaikan adalah merupakan jumlah, jadi tinggal dijumlah saja. Tapi kita tidak mungkin bisa menyelesaikan dengan hanya menjumlah saja. Apalagi nanti kalau polanya barisannya sukunya banyak atau tidak diketahui semuanya komponen-komponen dari barisan bilangan itu, kita nggak mungkin. Maka kita coba untuk melihat bentuk deret aritmatika ini yang masih sederhana untuk bisa kita membuat sebuah rumusnya. Dari barisan ini jelas kita ketahui yaitu suku pertamanya adalah A, yaitu 2. Ini sebagai suku pertama. Ya, sebagai suku pertamanya adalah 2 atau dinamakan dengan, biasanya disimbolkan dengan A. Ya, terserah, ada yang menggunakan A, ada yang dengan istilah U1, terserah. Yang penting adalah sebagai simbolisasi dari suku yang pertama. Kemudian suku pertama 2, suku ketiga, suku kedua 3. Nah, berarti di sini terdapat bedanya 1. 2 ke 3 itu ada beda 1 atau selisih 1, 3 ke 4 selisih 1, 4 ke 5 selisih 1, 5 ke 6 selisih 1, 6 ke 7 selisih 1. Berarti bedanya adalah 1. Kemudian kita juga tahu suku ke-6-nya adalah 7. Nah, kalau 2 itu suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam. Nah, suku keenam ini adalah 7. Ini penting kita gunakan dasar, yaitu tentang U1 dan U terakhir. Ya. Ini penting, dasarnya adalah U1 dan U terakhir, atau dengan kata lain UN. Itu yang biasanya sering dipakai. Baik. Kemudian karena suku ke-6-nya adalah 7, berarti barisan ini memiliki 6 suku ya, atau N-nya itu ada 6. Nah, untuk menentukan jumlahnya, kalau secara sederhana, ya kita gunakan saja suku-suku yang ada. 2 tambah 3, 5, tambah 4, 9, tambah 5, 14, tambah 6, 20, tambah 7, 27. Berarti deret barisan aritmatika ini adalah sama dengan 27. Ya, kalau kita jumlah secara manual. Atau bisa juga kita balik, bukan dari suku yang pertama, tapi dari suku yang terakhir. Ya, karena dalam penjumlahan juga bersifat komutatif ya, komutatif. Dibolak-balik itu hasilnya tidak akan berpengaruh dalam hasil. 7 tambah 6, 13, tambah 5, 18, tambah 4, 22, tambah 3, 25, tambah 2, sama dengan 27 sama. Nah, ini yang unik. Ya, yang unik ketika barisan bilangan ini kita susun dan kita balik dari suku yang terakhir, ternyata kalau kita susun atau kalau kita jumlah ke bawah, 2 tambah 7, 9, 3 tambah 6, 9, 4 tambah 5, 9, 5 tambah 4, 9, 6 tambah 3, 9, 7 tambah 2, 9. Ini merupakan sesuatu yang unik dalam matematika ya. Oke, jadi kita juga bisa menentukan deret aritmatika ini kita tentukan dengan cara 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Ya, 9 bisa kita peroleh dari 2 tambah 7, dari 3 tambah 6,
dari 4 tambah 5, dan seterusnya sampai dengan 7 tambah 2. Tapi prinsipnya yang dasar tadi saya sampaikan bahwa yang paling penting adalah kita tahu adanya U1 dan U terakhir. Nah, berarti 9 ini kita dapatkan dari 2 tambah 7. 2 sebagai suku pertama, 7 sebagai suku terakhir. Hasilnya berapa? Ya, 54. Padahal tadi deret aritmatikanya harus berjumlah 27. Iya, menjadi 54 karena apa? Di sini adalah dua baris. Dua baris ya. Ini barisan yang normal yang kita tulis dari suku 1 sampai suku terakhir. Barisan yang kedua kita tulis kebalikannya dari suku terakhir sampai suku pertama. Sehingga 54 itu ya sama saja merupakan penjumlahan 27 tambah 27. Atau 27 ini juga merupakan setengah dari 54. Nah, dari sini kita bisa menemukan konsepnya, bisa kita tuliskan formulasinya. Suku pertama dan suku terakhir kita jumlahnya 9, banyaknya 9 yang kita jumlah ada 6. Tetapi yang kita kalikan 9 bukan 6, tapi 3, sehingga menghasilkan 27. Berarti untuk menentukan S6, deret aritmetika yang terdiri dari 6 suku, yang polanya adalah tadi 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, ini bisa kita tentukan dengan rumus 6 per 2 dikali 2 ditambah 7. 6 ini banyaknya suku. Ya, 6 ini banyaknya suku. Kemudian 2 ini adalah 2 baris. Ya, 2 baris. Jadi satu baris secara normal yang ditulis dari U1 sampai U terakhir, baris yang kedua dari U terakhir sampai U1. Ini 2. Berarti 6 dibagi 2. 2 ini sebagai suku yang pertama. Dan 7 sebagai suku yang terakhir. Sehingga bisa kita formulasikan karena 6-nya adalah banyak suku biasanya disimbolkan dengan N. Maka Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN atau suku ke N. Dari sini bisa ditemukan, nah untuk deret 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 bisa kita tuliskan rumusnya. Jumlah seluruh pola suatu barisan aritmatika kita formulasikan dengan Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN, di mana A-nya adalah suku pertama, ya, A-nya suku pertama, kemudian UN suku ke N, ya, suku ke N, kemudian B-nya beda. Ini misalkan kita kembangkan UN-nya. Kemungkinan UN belum diketahui, nah maka UN ini bisa kita kembangkan. Mengembangkannya bagaimana? Ya, UN bisa kita kembangkan menjadi A plus N-1 dikali B. Ini pada pembahasan kita kemarin menentukan suku ke N pada suatu barisan bilangan aritmatika. Sehingga ketika UN kita jabarkan menjadi A plus N-1 dikali B, ya ini A ditambah A ini suku yang sama, bisa kita ringkas, bisa kita tulis N sama dengan N per 2 dikali 2A, A tambah A 2A, N-1 dikali B. N-1 dikali B, N-nya belum diketahui, misalkan kita masih dalam bentuk N, N-nya belum diketahui, bedanya sudah. Nah, ini bisa kita hitung juga, N-1 dikali B, semuanya sama-sama dikali B, sehingga bisa kita tuliskan Sn sama dengan N per 2, sama dengan 2A plus Bn min Bn. N dikali B hasilnya Bn, min 1 dikali B hasilnya min B. Kemudian A dan B itu merupakan konstan. A, B itu merupakan konstan. Sehingga 2A min B bisa kita gabung. Sn sama dengan M per 2 dikali 2A min B ditambah Bn. Walaupun B konstan, tapi di sini masih ada unsur N ya. Masih belum jelas. Berarti masih kita tulis dalam bentuk N. Oke, ini yang kita pakai. Jadi kalau rumusnya bukan ini, bukan Sn sama dengan M per 2 dikali A plus UN, maka kita bisa menggunakan Sn sama dengan N per 2 dikali 2A min B plus Bn. Nah, di mana A-nya sama, merupakan suku pertama, B-nya adalah beda, atau U2 min U1, U3 min U2, U4 min U3, ataupun UN min 1. Sampai sini barangkali materinya saya kira sudah bisa dipahami. Untuk lebih mendalami tentang materi ini, ya kita sama-sama ada contoh soal di sini.
Tentukan jumlah 50 suku pertama dari barisan 3, 5, 7, 11, 15. Oke, dari barisan ini apa yang kita ketahui? Ya, otomatis ini A, ya suku pertama. 3 ke 7 selisih 4, 7 ke 11 selisih 4, berarti bedanya adalah 4 ya. Kemudian jumlah 50 suku pertama, nah, N-nya ada 5. Oke. Kemudian dari sini jelas kita menyimpulkan banyaknya suku ada 50. Ini jumlah 50 suku pertama, berarti N-nya 50. Kemudian A-nya adalah 3. Kemudian bedanya adalah 4. Ya, 3 ke 7, 7 ke 11, 11 ke 15 ini memiliki pola yang sama, selisih 4. Kita terapkan Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Nah, cuman di sini, walaupun banyaknya suku N itu 50, UN-nya itu belum ada. Nah, ini bisa kita cari terlebih dahulu untuk menentukan nilai UN, nanti baru kemudian kita mencari Sn. Lebih jelasnya, bisa kalian langsung gunakan N-nya kita ubah menjadi 50, berarti menjadi S50 sama dengan M per 2 dikali A plus A ditambah M1 dikali B. Sehingga S50 sama dengan 50 per 2 dikali 3, ini A-nya 3, ditambah 3, ditambah 50 min 1, karena N-nya 50, 50 min 1 dikali 4 sebagai bedanya. Ini ya. Sehingga S50 sama dengan 25 dikali 6 ditambah 49 dikali 4. Nah, mana yang harus kita hitung dulu? Ini perkalian ini harus kita selesaikan dulu. 49 dikali 4 sehingga menjadi S50 sama dengan 25 dikali 6 tambah 196 sehingga menjadi S50 sama dengan 5 kali 202, S50 sama dengan 5050. Maka jadi kalau begitu 50 suku pertama barisan ini adalah bernilai 5050. Lanjut contoh soal kedua, jika suku keempat barisan aritmatik adalah 13, suku kedua 3 adalah 70. Tentukan A suku ke 100, yang B tentukan jumlah 100 suku tersebut. Oke, dari sini kita belum tahu siapakah U1, suku pertamanya belum ada. N-nya, ya N mungkin sudah ada, ini suku ke 100, berarti N-nya 100. Nah, tapi kita belum tahu U100 itu berapa, belum ada. Kemudian bedanya juga belum ada. Padahal antara suku pertama, beda maupun suku terakhir itu harus ada dalam kita menentukan jumlah suku. Maka kita simpulkan dulu dari soal ini, yang jelas bahwa U4 adalah 13. Suku keempat adalah 13, berarti U4 13. Suku kedua 3 70, berarti U23 sama dengan 70. Kemudian ditanyakan suku 100, kemudian jumlah 100 suku atau suku atau S ke S100. Baik, kita perlu ingat tentang rumus UN bahwa UN adalah A ditambah M1 dikali B. Dari rumus ini, karena sudah diketahui U4, kita bisa menjabarkan U4. Ya. U4 itu kan rumusnya kalau mengacu ke sini, itu berarti sama saja dengan U4 sama dengan A ditambah 3 kali B. 3 dari mana? Nah, 3 itu kan ini dari 4 min 1. Kok 4 min 1 ya? Karena kalau UN itu kan A ditambah N min 1 dikali B. N-nya min 1. Kalau UN, N-nya min 1 dikali B. Kalau U4, ya berarti 4-nya min 1. 3 dikali B. Kemudian hasilnya sendiri, U4 itu sendiri adalah bernilai 13. Artinya 13 itu bisa kita cari dengan cara A ditambah 3 dikali B. Nah, ini yang pertama. Dari U4 sama dengan 13 dan mengacu rumus ini kita dapatkan persamaan 13 sama dengan A ditambah 3 B. Dengan cara yang sama U23 sama dengan 70, U23 sama dengan 70. Maka dengan cara yang sama kita dapatkan juga 70 sama dengan A ditambah 22 dikali B. Ini persamaan yang kedua. Setelah itu kita cari selisih ya, kita cari selisih karena kita akan mencari selisihnya berapa sih. Nah, ini kan belum ada selisihnya, kita harus cari selisih. Kita lihat saja di sini 13 dengan 70 selisih. Ada selisih enggak? Ada. Selisihnya berapa? Iya, 57. A dengan A ada selisihnya enggak? Tidak ada. Habis karena sama-sama A enggak punya selisih. 3B dengan 2B ada selisih. Nah, maka 13 ke 70 selisihnya 57. Kemudian 3B ke 22B atau 3 ke 22 itu selisihnya 19.
Berarti 57 sama dengan 19B, maka kita dapatkan B-nya adalah 57 per 19 sama dengan 3. Nah, ketika sudah kita dapatkan nilai B-nya, bedanya sudah ada. Nah, kita tinggal butuh suku pertama atau A. Nah, dengan cara gimana? Ya kita substitusikan saja, kita masukkan nilai B ini ke dalam persamaan. Boleh ke persamaan yang pertama, boleh ke persamaan yang kedua. Hasilnya pasti akan sama, karena B itu diperoleh dari dua persamaan ini. Itu ya, jadi selanjutnya B sama dengan 3, 3 itu kita masukkan ke dalam persamaan untuk menggantikan nilai B. Misal kita masukkan ke persamaan yang pertama. Persamaan pertama berbunyi 13 sama dengan A ditambah 3 dikali B. Dengan B-nya sama dengan 3 kita masukkan menjadi 13 sama dengan A ditambah 3 kali 3. 3 kali 3 harus kita hitung dulu sehingga menjadi 13 sama dengan A plus 9. Maka A-nya sama dengan 13 plus 9 yaitu sama dengan A. Nah, ketika sudah ketemu A-nya 4, B-nya 3, saya kira untuk menentukan U100 ya sangat gampang, tinggal masukkan saja ke rumus. Nah, U100 sama dengan A ditambah 100 min 1 dikali B, hanya sama dengan 4, B-nya sama dengan 3. Kita masukkan U100 sama dengan 4 ditambah 99 kali 3. 99 kali 3, 297. Jadi U100 sama dengan 4 ditambah 297 sama dengan 301. Selesai untuk U100, kita lanjutkan untuk jumlah 100 suku atau S100. Nah, untuk menentukan jumlah 100 suku pertama, berarti S100 sama dengan 100 per 2 dikali A plus UN. Hanya sudah ada, U100-nya sudah ada, tinggal kita masukkan. S100 sama dengan 100 per 2 dikali 4 tambah 301 sama dengan 50 dikali 305 sama dengan 1525. Jadi jawabannya untuk suku ke-100 adalah 301 dan jumlah suku 100 suku pertama adalah 1525. Oke. Soal yang ketiga, contoh yang ketiga, tentukan jumlah deret aritmatika 25, 8, 11, titik sampai dengan 89. Ya, tentukan jumlah deretnya. Oke. Seperti tadi, dari sini kita bisa menyimpulkan yang pertama U1, 2. Suku pertamanya adalah 2. Bedanya adalah 3. 2 ke 5 selisih 3, 5 ke 8 selisih 3, 8 ke 9 selisih 3, seterusnya sampai dengan ya. Cuman di sini U1-nya sudah ada, bedanya sudah ada, tetapi kita belum tahu ada berapa banyak suku ini. Nah, kalau mau manual ya silakan dihitung pakai jari ya. Dengan hitung pakai jari. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 89 ada berapa suku. Tapi ini akan memakan waktu. Nah, kita gunakan saja. Sudah diketahui UN adalah 89. Nah, UN-nya kan sudah diketahui 89. Kita tinggal butuh N-nya. Nah, gitu ya. Kita tinggal butuh N-nya saja. Maka dengan UN sama dengan 81, sorry, ini bukan 81 ya, tapi 89. Ini bukan 81, tapi 89. Ini salah nulis tadi. Oke. Jadi UN-nya adalah 89. Padahal UN rumusnya adalah suku pertama ditambah N-1 dikali B. Suku pertamanya sudah ada 2, suku bedanya sudah ada 3. Kita tinggal masukkan UN sama dengan 89 ya, karena UN-nya adalah 89, kita tinggal masukkan saja. UN-nya 89, suku pertamanya 2, N-1 dikali B, itu berarti N dikali 3, hasilnya 3N, N-1 dikali 3, hasilnya min 3. Berarti 89 sama dengan 2 ditambah 3, min 3. 2 min 3 bisa kita hitung menjadi 89 sama dengan min 1 ditambah 3N. Maka 3N sama dengan 89 ditambah 1, dan 3N sama dengan 90, berarti N sama dengan 90 per 3. Oke, dari sini tinggal kita masukkan menentukan SN-nya. Dengan N adalah 30, berarti S30 sama dengan 30 per 2 dikali 2 plus 89. Ya, sama dengan 30 per 2 kali 91, atau bisa kita tulis 15 kali 91 sama dengan 1365. Jadi, jumlah deret aritmatika tersebut adalah 1365. Oke, saya kira ini
pembahasan kita kali ini tentang deret aritmatika. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dicermati ulang. Kalau ada yang masih kurang jelas atau masih bingung bisa ditanyakan, bisa melalui komentar, ya, bisa melalui komentar dan tolong tanyakan yang jelas pertanyaannya apa. Ya, kalau bisa di komentar kelas sehingga nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Demikian pertemuan kali ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan untuk tugasnya, nanti menyusul saya kirimkan dengan dokumen saja. Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.